era kebangkitan Arsenal di tangan Mikel Arteta. Kalau nggak dipecat. Nah, itu dia. Kita akan bahas ya kondisi Arsenal pasca kalah di final UCL nih, Sen. Gimana menurut Kan Sen? habis parade juara Premier Nah, League itu dia. Tapi Betul-betul. jadi Arsenal ini kelihatan banget seperti mood swing ya. Iya, mood swing. Semalam sedih-sedihan kalah, Enggak. besoknya party. Enggak, entah itu mood swing atau pengalihan isu aja. Ibaratnya ya kayak apa ya, menghibur diri sendiri lah gitu Iya, kan. betul. Karena ada fakta unik ketika Arsenal gagal di final ya. Iya. Fakta uniknya adalah Chelsea membuka lowongan tur museum ya. Iya, museum. Jika kalian ingin melihat trofi UEFA Champions League, datanglah ke museum ya. Jika kalian datang ke London gitu. Betul. Ini sindiran pedas dari tetangga ya. Emang Iya, tetangga itu nggak bisa lihat tetangganya Iya. senang dan juga sengsara anjir. Bahkan tidak hanya Chelsea ya, Nottingham Forest pamer trofi UCL Iya, UCL, ya, betul. ya elah kalah sama PSTN. Ibaratnya perhutani aja punya dua anjir. Iya. Ini aduh yang dikatakan The Gunners, tim ibu kota, London Iya. is red. Mana trofi Iya. UCL ya? Ini membuktikan jika kalian itu masih membadut di Eropa ya. Iya, tetapi yang paling lucu itu nih Sen, paradenya itu kan ada beberapa foto yang gue Iya. yakin ini valid ya, ini benar gitu Iya. kan. Dikonfirmasi juga ya. Dikonfirmasi juga bahwa tadinya kan ada Iya, juara UCL, Stiker ada stiker trofi. champion, trofi di Iya, bisnya kan, iya. bahkan sampai harus dilepas dulu Iya. apa segala macam. Dan itulah kurang prepare-nya Arsenal. Oh dilepasnya nggak sampai bersih gitu. Itu Kan dia. masih ada bekas-bekas kayak double tip kan. Iya, Gitu betul, kan, betul, gitu. betul. Tadinya gue berpikir apa ini kayaknya busnya nyewa kayaknya. Bisa jadi. Nyewa bekas Chelsea. Karena udah di Champions League ya gitu kan. Tapi ibaratnya ya ini benar sih, ini juga mentalitas mereka ya, karena mereka memang optimis untuk juara. Ya kita bisa dibilang pertandingan final Arsenal itu ya respect lah, karena bisa memberikan perlawanan ya, sampai ibaratnya bisa bikin Luis Enrique sama owner atau presiden dari PSG itu deg-degan sampai menit akhir anjir. Iya betul ya. Dan kenapa headline-nya adalah era kebangkitan Arsenal di tangan Mikel Arteta? Ya karena kalau misalkan Mikel Arteta sampai dipecat itu artinya Arsenal kembali ke setelan Nah, pabrik. itu dia, betul-betul Sen. Apalagi ya bener ya, karena sekarang saja belum resmi ya, belum ada tawaran kontrak baru ya kalau nggak salah ya. Kan ibaratnya kan masih jadi pertimbangan. Iya. Tetapi kalau kita bisa melihat euforia dari parade juara IPL kan, menurut gue mah ini udah yang terbaik sih. Betul. Bagi Arsenal kan. Ya kapan lagi, di zaman siapa lagi lah selain Arteta gitu Sen. Jangan 20 tahun yang lalu. Nah, kan. 20 tahun yang lalu, Gitu. ini penantian yang panjang. Makanya kalau menurut kita kan sering kita bahas juga bahwa Arsenal ini akan tampil nothing tulus di UCL. Ibaratnya ya kalau juara dahsyat banget, kalaupun nggak juara juga ya it's okay lah. At Tapi least enggak sih. apa tuh? Dari stiker trofi UCL Ya, itu betul. tidak nating tulus. Betul. Mereka itu pede banget lagi. Karena sudah memasang trofi UCL di situ, dan ada satu pandit seniornya Arsenal yang memasang foto profilnya UCL di tengahnya satu, dan sampai sekarang belum diganti kan? Kayaknya belum. Belum, dan dia sempat ngamuk ya ketika Arsenal kalah karena diceng-cengin sama yang lebih muda. Iya. Kalian tahu siapa yang gue maksud ya? The one and only ya, Chester mereka, Bennington. mereka tidak nating tulus, mereka itu pede banget gitu. Iya. Kan gitu sudah pede, dan akan bocor kan ternyata di malam katanya atau satu hari sebelum di training, Arteta itu mengatakan jika kita akan juara, kita akan mendapatkan Iya. trofi itu kan. Kita gitu. akan menjadi juara Eropa Iya. itu kan. Tapi tidak ada yang salah dengan itu ya. Tidak ada yang Ya, salah. siapa yang tidak pede kalau sudah masuk final kan? Ya, Gitu. ya makanya Nah, aneh ya kalau bisa nggak pede. Nah itu dia, makanya itu ini Sen, itu kan sesuai sama penampilan mereka. Mereka pede, mereka siap untuk jumawa, tetapi perform di finalnya Iya. Dan ibaratnya. ada hal unik kan, Arsenal menjadi tim, ini kasusnya sama dengan Benfica, menjadi salah satu tim yang invincible atau unbeaten, tak terkalahkan di UEFA Champions League tapi tidak juara. Nah, itu Karena dia. kalau dihitung sampai penalti itu dianggap imbang kan. Iya betul Itu betul. dia tetap betul. unbeaten tetap, Arsenal. tetap invincible ya. Iya, tapi tetap tidak juara. Tetapi invincible nggak menyala ya, Iya, harus betul. masih redup gitu Jadi kan. invincible-nya tidak pakai kapital. Invincible ya. Ibaratnya invincible kecil-kecilan. Iya betul, tapi ya benar-benar patut diapresiasi setinggi-tingginya, khususnya untuk Mikel Arteta ya, dan juga para pemain yang turun semuanya lah di sepanjang Champions League di musim ini berjalan sampai berakhir gitu. Walaupun Arsenal tidak menjuarai Champions League,
ya mereka tetap mendapatkan apresiasi ya. Iya, Walaupun memang setelah laga juga ketika masuk ke press conference Arteta itu masih tidak menerima kekalahan ini karena dia masih menganggap ada keputusan-keputusan wasit yang kontroversial ya. contohnya adalah ketika Madueke jatuh ya Iya. didorong dari belakang, Arteta itu bahkan membahas dia sudah memutar semua penalti yang terjadi di Champions League musim ini, kemudian pelanggarannya bagaimana dan dia mengatakan jika itu harusnya penalti katanya. Iya. Meskipun ya kita yang melihat juga itu nggak penalti Iya, ya. betul. Nah, namanya juga yang kalah pasti punya alasan ya. Kan Betul. yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Iya, ya, seburuk-buruknya alasan dari seorang pelatih kan setidaknya kita mencetak gol di kandang musuh. Nah, itu kan itu alasan kenapa Arne Slot dipecat. Iya. Nah, dari sisi Arsenal sendiri menurut lu nih, chance untuk bertahan atau dipertahankan Arsenal gede nggak nih, Sen? Untuk siapa? Untuk Arteta. Arteta. Kalau gue jadi manajemen Arsenal ataupun jadi ketua basis fans supporter The Gunners gitu, walaupun tidak mungkin ya, Iya. gue pasti akan mendesak manajemen mempertahankan Arteta. Karena headline di awal juga kan kita sudah sepakat jika ini adalah era kebangkitan Arsenal di tangan Mikel Arteta Iya, gitu ya. Kenapa ya? Karena dari statistik Champions League kalau nggak salah clean sheet-nya 9 kali ya. 9 kali, Saat itu. kebobolan cuma 6. Nah, plus 1 di Iya, final. dan di video pas setelah finalnya selesai kita evaluasi pertandingannya kan gue ngomong kan, setidaknya di musim depan Arsenal itu akan menjadi semifinalis lagi di Champions League. Betul, Sen. Karena gini, PSG itu kan diagung-agungkan sebagai tim paling ofensif. Tetapi di laga final kita bisa melihat Kvaratskhelia, Dembele, Dou itu benar-benar nggak berkutik sama pertahanan Arsenal. Berarti kan setidaknya untuk segi defense Arsenal itu ya tim terkuat lah pada pertahanannya gitu. Iya, Sen. iya ya. Selain kalau misalnya ngomongin statistik defensifnya Arsenal, kita tidak hanya membicarakan Champions League saja, kita membicarakan di Premier League-nya ya. Dari total 38 pertandingannya Arsenal di Premier League musim ini, mereka berhasil mengamankan 85 poin dengan catatan menciptakan 71 gol dan hanya kebobolan 27 gol. Wah, dari gokil. 38 pertandingan. Itu Itu udah artinya sepertiga ya? rasio kebobolannya itu kalau 1/3 nggak salah berarti. 0,8. Oh, sama Ya dari 38 kebobolan 27. Iya. Ya berarti kan 0,8 atau 0,9 Iya. gitu. Jika di presentase kan tidak melebihi 1, bahkan artinya banyak sekali laga yang Arsenal itu clean sheet. Clean sheet. Ya, Gitu. makanya David Raya terpilih sebagai Golden Glove Iya, IPL kan. betul, dan selisih golnya itu 4-4 ya gitu, lebih besar dari seluruh tim gitu kan. Itu adalah kenapa menurut gua kalau misalkan pelatihnya masih Arteta, artinya ini benar-benar momen kebangkitan Arsenal gitu ya. Karena memang dari pemainnya juga kan ini memang pemain proyekannya Arteta semua, kontraknya baru semua di 2025. Eze, kemudian Madueke, walaupun Madueke dikontrak musim kemarin, kemudian ada Gyökeres juga gitu kan. Apalagi kabarnya pemain-pemain kunci yang lainnya juga gue pernah membahas market value itu seperti Declan Rice, kalau Bukayo Saka memang Pak RT lah. Kontraknya masih panjang dengan Arsenal gitu. Kalau misalkan ganti pelatih, menurut gue itu akan menjadi blunder bagi Arsenal itu sendiri gitu. Itu blunder, itu mengulang kesalahan ketika memecat Arsene Wenger sih waktu itu Betul. ya. Iya. Karena kalau gue punya tesis tersendiri tentang Arsenal ya. Karena yang paling menarik adalah ucapan dari Arsene Wenger ketika IPL itu masih menyisakan 5 pertandingan lagi. Kala itu Arsene Wenger mengatakan ya mungkin karena Arsene Wenger udah tahu isu-isu Pep Guardiola akan hengkang dari Manchester City kali ya. Pasti dia dapat info A1 ya. Info satu lah ibaratnya. Nah, Arsene Wenger itu mengatakan bahwa jika Arsenal memenangkan IPL musim ini, justru ini adalah awal dari dominasi Arsenal di musim-musim selanjutnya. Nah, relate sama kekalahan di UCL kemarin. Yang disorot itu kan ekspresinya Declan Rice ya. Declan Rice itu keren banget ya. Yang ketika kalah di IPL it's not done yet ya. Itu kan sampai viral lagi ternyata memang bisa membuktikan. Nah, ketika di final juga ekspresinya itu bukan sedih, bukan nangis apa segala macam, tapi senyum. Kenapa senyum? Karena secara permainan mereka juga pantas untuk memenangkan UCL. Hanya saja kan ya seperti yang lu bilang Sen, ketika harus ditentukan sama penalti ya ini udah takdir, ini udah bukan permainan lagi kan. Nah, ini juga menjadikan bahwa tim yang kuat itu harus mengalami kekalahan di final karena mentalitas juara itu datang dari situ, dari kekalahan di final, dari apa ya, sehingga di musim-musim berikutnya mereka itu sudah punya patokan
bahwa oh sensasi main di final itu seperti ini. Ibaratnya jika skuadnya minimal 80% yang dipertahankan saja, itu ibaratnya kalau nanti musim depan ya bisa melaju sampai final lagi, gue optimis Iya ya. ya, 80% dibuang, 80% dipertahankan juga kalau misalkan bukan Arteta sulit. Nah, sulit. Sulit Ya, soalnya itu kan kita sudah membahas jika ada pelatih baru itu banyak maunya ya. Iya. Mereka dia memiliki pemain yang diinginkan dia sendiri. Walaupun di mata Arteta dan juga di mata The Gunners itu Declan Rice bagus, kalau pelatih barunya nggak suka itu bakal dibuang gitu. sama kejadiannya kayak Liverpool, Luis Diaz dibuang Betul. sama Arne Slot. Itu kan blunder kan. Betul, Blunder betul. gitu. Dan kalau misalkan masih ada fans Arsenal yang tidak setuju dengan Arteta stay, itu gua nggak tahu pikirannya kenapa ya. Karena ada salah satu pembelaan dari teman kita yang fans Arsenal Iya, kan. betul. Awalnya dia yakin dengan Arsenal, tapi lama-lama kok juara 2 kayak gini terus. Tapi mereka itu tidak pernah berpikir gitu. Kenapa Arteta hanya finish di posisi 2 di musim-musim kemarin? Iya. Ya karena lawannya Pep Pep Guardiola kan. ibaratnya. Gitu. Sama kayak, nah ini yang menarik Chen, cocokologi lagi kan. Arsene Wenger ketika bersaing dengan Sir Alex Ferguson itu kan 3 musim berturut runner up. Iya. Ya karena lawannya Sir Alex Ferguson Iya, anjir. bener. Terjadi juga di eranya Mikel Arteta 3 kali runner up lawannya Pep Guardiola. Ibaratnya gini lah untuk fans-fans Tapi Arsenal. ada satu Arne Slot ya. Apa tuh? Ya di musim kemarin Arne Slot dulu kan. Iya betul Iya, betul. ya itu karena memang City dan juga Arsenal karena badai cedera. Karena badai cedera Jesus, itu Gabriel banyak Jesus kan. lagi gacor-gacornya cedera kan Ah. gitu. Jadi Liverpool mengambil celah itu untuk juara kan. Tapi ibaratnya kalian untuk fans Arsenal ya tidak mungkin kan fans Arsenal itu lupa sama sejarah karena Invincible kan sejarah yang diulang-ulang tiap tahun aja. Ya karena cuma itu. Nah bukan itu debat dia. mereka, gitu. Makanya gini Sen, ibaratnya kalian yang benar-benar real fan Arsenal, ingatlah ada sebuah cuplikan, sebuah klip ketika pertandingan Manchester United melawan Arsenal di kala itu di era 2008, line up dari MU itu bintang market value-nya wah, sedangkan line up-nya Arsene Wenger kala itu pemain-pemain yang out of nowhere anjir. Dan ibaratnya kalian jika mengeluh karena Arteta cuma bisa bawa runner up, ingatlah runner up itu cita-cita MU di era kegelapan mereka. Ibaratnya bukan sesuatu yang buruk untuk Arsenal bisa stay di peringkat kedua, dan terbukti kan buat fans-fans Arsenal yang sabar. Ya ini adalah hadiah manis untuk kalian. Tetapi untuk teman kita yang ibaratnya, apalagi yang paling gue kesel tuh, di satu sisi pengen Arsenal juara IPL, tetapi di sisi yang lain nggak mau Arteta perpanjang. Itu kalian ya ketika mengeluarkan statement seperti itu menyerang Arteta secara personal, tetapi ikut merayakan ketika Arsenal juara IPL, ya bangsat banget sih kalau menurut Iya gue. Sih. bener banget ya. Dan juga dia kan ya kita ngomongin temen kita ya, dia Iya. itu lebih baik katanya Arsenal itu dipegang Unai Emery. Nah, iya. Mau main di Liga Pocong lagi anjir. betul. So, Betul. prestasi tertinggi Unai Emery bersama Arsenal itu cuma di Liga Pocong dan itu juga tidak juara. Anjir kan kok unik gitu. Benar ibaratnya ya Unai Emery aja di waktu itu kan bukan nggak finish runner up di IPL-nya ya. Iya, Ibaratnya bener. kan. Kalau misalkan kita cinta sama klub yang kita dukung, otomatis kita berpikir prestasi yang setingginya gitu. Liga malam Jumat itu tier kedua. Iya. Ini bisa sampai finalis. Arteta bisa membuktikan jika dia bisa membawa Arsenal menjuarai Premier League di musim ini gitu guys. Dari beberapa tahun penantian dan juga proses yang panjang Iya. gitu kan ya. Ya memang susah juga kan untuk menjuarai Premier League dan juga mendominasi. Pep Guardiola bisa ya karena ditunjang finansial yang kuat di Manchester City kan. Itu dia. Gitu. Sedangkan Mikel Arteta ya bisa dibilang pemain-pemainnya tidak semewah. Bahkan gini kan, gue Manchester City ngomong ya. kan di musim ini itu adalah pemain yang diinginkan oleh Arteta. Karena di musim-musim sebelumnya Arteta itu selalu berdebat dan juga selalu bentrok argumennya dengan Dirtek. Iya, Gitu. Artinya kenapa di musim-musim kemarin runner up ya karena memang dari skuadnya saja itu skuad bukan pilihan utamanya Arteta gitu kan. belum sesuai keinginan sama apa yang di request sama Arteta ya sih Ya ya. terbukti kan ketika Dirteknya memilih Mudryk, Iya. kan Mudryk jadi ke Arsenal. Wah, Ya kan? itu bener-bener bakal boncos banget ya. Iya gitu, udah dikasih pelatih bagus dan juga sudah membuktikan pelatih ini itu sudah membuktikan gitu di musim yang fantastis menurut gue ya. Betul. Walaupun memang kenapa bisa sejauh ini di Premier League juga karena kan gue juga sudah pernah bahas
Manchester City di musim ini adalah skuad terburuknya Pep Guardiola kan gitu. Begitu juga dengan Liverpool, begitu juga dengan Chelsea, begitu juga dengan Manchester United yang telat ngegas kan gitu. Kalau misalkan Arteta dipertahanin dengan pemain-pemain yang dia inginkan, kemudian ini merupakan proyek panjang dari Arteta kan, karena pemain-pemain yang performnya itu pemain-pemain baru yang ditandatangani seperti Hincapie, Subimendi kan gitu dan yang lain-lainnya gitu. Kalau misalkan ini dibuang, aduh sayang banget. Sayang banget kalau harus mengulang lagi dari nol Nah ya. itulah Arsenal kan mengulang sejarah sampai final dan juga kalah, mengulang sejarah 3 kali runner up Arsene Wenger, sepertinya mengulang sejarah memecat juga Nah, sepertinya. kalau memecat ya bisa jadi ya kita akan ini ya welcome darkness of my fan gitu kan. Iya, Ibaratnya bisa jadi 20 tahunnya era kegelapan lagi. Iya, dan fans Arsenal tidak akan di MH Tamrin kalau nggak salah kemarin yang dibahas iya, oleh Bang iya. Pange. Manchester apa Full of shit. full of shit katanya gitu. Sekarang tidak ada ya Manchester full of shit gitu. Ibaratnya ya ini apalagi Tapi kita gue berharapnya sih Arteta dipecat seperti keinginan para apa ya para para fans-fansnya. fans-fansnya gitu. Lagian kalau ya Arteta dipecat, yang mau ngelatih Arsenal siapa? Ya kan Pertanyaan. ada teman kita juga kan berharap Enzo Maresca. Aduh. Emang mau Enzo Maresca ngelatih Benar, Arsenal? ini klub-klub yang Berharap suram. Enrique. Aduh, apalagi Enrique. Nah, dan juga gue pengen bahas di Premier League saingannya Arteta itu Pep Guardiola. Iya, Pep Di Guardiola. Champions League saingannya temennya Pep Guardiola. Nah, itu final bosnya tuh ya ibaratnya kan. Gitu. Benar-benar. Segitu juga anjir gua sebagai orang yang ngikutin Enrique dari zaman dia di Barcelona gitu. Gua baru tahu Enrique sepusing itu di final. Nah, ibaratnya gini Sen. Ini kan kita ngomongin ada Mikel Arteta saingan di IPL sama Pep Guardiola, saingan sama UCL sama Luis Enrique. Tiga-tiganya kan DNA lama saya Iya, betul. Kalau misalkan dibandingkan ya, ibaratnya persaingan Mikel Arteta sama Pep Guardiola itu kalau lu membandingkan Pep Guardiola ngelatih di eranya Johan Cruyff anjir. Betul. Ibaratnya Betul, iya. lu udah beda generasi, Iya. otomatis kan jam terbang itu penting. Betul. Segitunya sejauh pengetahuan gue ya, Mikel Arteta itu debut sebagai pelatih head coach itu kan baru di Arsenal. Iya. Debutnya saja udah bisa bersaing loh dengan senior dengan Pep Iya, Guardiola. dengan yang ngajarin. Dengan yang ngajarin. Iya, benar. Apalagi kita jangan pernah Ya, melupakan. dengan head coach sendiri kan dia jadi asisten kan. Iya, dengan head coach sendiri gitu. betul. Ya apalagi ibaratnya ya Pep Guardiola itu si couple sama Iya. Barcelona kan. Kemudian satu lagi Enrique ya kan. Iya. Kan lu cerita Arteta ketika masih di La Masia ketemu Enrique kan. Betul. Dan pas saat itu Enrique posisinya sudah masih menjadi pemain ya. Udah senior, dia udah Udah senior. senior kan. Sedangkan kalau untuk ini masih Masih akademi, di La masih Masia akademi ya. kan? Itu kan benar-benar melawan generasi veteran gitu kan. Veteran. Arteta itu adalah pelatih muda ya, di video sebelumnya juga Arteta dan company ya. Itu Iya. benar-benar bisa menerobos dan juga perform di mana di sepak bola masih ada nama Pep Guardiola dan juga Luis Enrique. Nah betul, ini kita ngomongin compare mengcompare ya, kita ngomongin membandingkan. Gini nih, kita kan udah bilang dulu Arsene Wenger itu susah berkompetisi dengan Sir Alex Ferguson, sedangkan Pep Guardiola itu 2 kali ngalahin Sir Alex Ferguson di final. Final. Dan sekarang lu Arteta berharap ya bisa mengalahkan Pep Guardiola yang bener-bener mendominasi Sir Alex Ferguson Iya, kan tapi itu. ya untuk Pep Guardiola ya karena ada Messi dong. Ya benar. Messi Xavi Iniesta. Tapi kan Arteta juga ada Saka. Nah itulah kelebihannya kan. Betul. Cuma punya Saka sama Betul, Declan Rice gitu Saka. bisa Iya. buat Enrique kayak gitu. Betul itu dengan ini ya apa pemain-pemain yang overrated banget gitu kan ibaratnya kan. Ya ibaratnya kita kalau mau membandingkannya jangan nanggung-nanggung ya. Yang dilawan itu Pep Guardiola loh ibaratnya kan. Iya, dan juga kalau kalian detail banget untuk mengulik Arteta, kalian juga harus ngulik keuangan klub di masa Arteta, di mana Arsenal itu untung banget manajemennya ya dari finansial ketika Arteta menangani klub amatir ini. Nah, tetapi memang Sen, emang sejarah pasti berulang itu sama kayak dulu kejadian Arsene Wenger. Arsene Wenger itu dulu ya mengambil resiko untuk performanya turun dengan prestasi membangun Emirates Stadium yang tadinya dari Highbury. Iya. Ketika itu ya Arsenal itu skuadnya. Nah, kalau kalian yang lupa mungkin ya fan Arsenal nggak mungkin lupa. Dulu itu Arsene Wenger merekrut pemain dari Liga Inggris, dari Liga Prancis, Prancis. warga negara Prancis. Ketika masih muda,
market value-nya masih rendah, tetapi ketika perform dijual itu finansial, itu kesuksesan finansial untuk membangun stadion. Seperti yang kita lihat lah, ibaratnya kayak CES Fabregas dijual, kayak Samrinasi dijual, mencetak pemain-pemain hebat tetapi masih tetap stay di zona Liga Champions. Nah sekarang juga kan Arteta sama, apalagi kabarnya ya Arteta itu Arsenal di musim ini itu termasuk klub dengan kesehatan finansial terbaik dan juga yang paling cuan di IPL loh Sen. Ini kan ibaratnya ya another prestasi dari Arsenal yang bukan tentang trofi doang ya, tetapi tentang kesuksesan gitu kan. Tentang yang lain lebih tepatnya kesinambungan klub ya. Betul. Berban dari prestasi dapat. Ya dapatlah Premier League juara. Nah, itu dia. Dan tidak hanya runner up kan itu. Nah, makanya sesuai sama tagline pertama kita bahwa era kebangkitan atau era kejayaan Arsenal di tangan Mikel Arteta, karena ada satu jurnalis, gue lupa namanya, yang nonton juga di final kemarin dan dia itu bocor, ibaratnya dia itu membocorkan bahwa Arsenal ini di musim ini cuan besar, profit besar, sehingga manajemen klub memutuskan musim depan di bursa transfer musim panas ini Sen akan jor-joran merekrut pemain. Yang diincar itu top winger, top scorer, dan itu bukan sebagai apa ya, bukan berarti ketika membeli pemain bintang pemain yang ada ini dibuang, tetapi sebagai memperkuat pelapisnya. Jadi berarti untuk kedalaman skuad. Nah, untuk kedalaman skuad ya, karena memang sesuai sama tagar kita musim depan ya Arsenal ya udah makin gila lagi. Iya, tapi kalau di tangan Arteta ya. Iya, soalnya pelatih bagus yang nganggur itu cuma Pep Guardiola. Itu pun memutuskan untuk nganggur ya, bukan lagi dan masih menjadi bagian shareholder di Manchester City kan. Otomatis dia tidak akan melatih dulu, dia akan istirahat. Enzo Maresca sudah fix sepertinya ke Manchester City. Kemudian Sabi nggak mungkin dong ke Arsenal. Kan udah ya Enrique mau hat-trick. Nggak mungkin. Itu kan. Ada satu pelatih yang mungkin nganggur. Siapa? Mau dilatih Diego Simeone. Mau nggak, pertanyaan kan gitu. Betul. Ada juga yang lagi nganggur nih. Siapa Budi lagi? Sudarsono. Lu mau degradasi ke divisi 3 anjir. Patrick Kluivert kan. Itu. Atau ini aja lah, Bojan Hoda. Kalau Bojan Hoda kayak Pep ya, Oh iya, masih Bandung, lagi. masih ada kerjaan. Ada satu dia lagi yang nganggur. Siapa? Juga lupa lagi siapa. Antonio Conte juga nganggur. Iya bener. Antonio Conte nganggur setelah keluar dari Napoli. Ada satu lagi. Siapa lagi? Lion Ross senior, wow. Itu pelatih penjas aja Iya, mau bener-bener ngarepin ya. Unai Emery baru juara Europa League pasti diperpanjang lah sama Aston Villa, apalagi betul. next Champions League kan. Iya, apalagi ada super ini ya, super Copa ya. Iya, Super Copa ibaratnya kan. Nah, bahkan kalian tuh harus sadar ya, jangankan nama-nama yang sudah kita sebut tadi, CES Fabregas saja ketika dirumorkan akan melatih Arsenal, lebih prefer melatih Chelsea anjir. Iya. Padahal kan legend dari kedua klub itu sendiri kan. Iya. Ibaratnya ya emang paling bener stay sama, soalnya gini. Jangan kalian pikir Arteta takut dipecat. Karena kalau Arteta dipecat Arsenal, itu bukan Arteta yang rugi anjir, tetapi ya Arsenalnya yang rugi kan. Iya, benar. Makanya ya melalui video ini kita benar-benar yakin ya kalau Arteta itu dipertahankan ya Sen. Iya, dan bukan itu sih poinnya. Gue pengen menyampaikan kepada para Arsenal ya, para Arsenal ini untuk sadar, kalian sadarlah. Wahai kardus ya. Harus sadar ya. Mungkin video kali ini kita sudah sampai di sini. Sudah ya. Ibaratnya untuk video kali ini kita khusus ini bener-bener respect untuk Mikel Arteta sih, karena jujur kita berdua bukan fan Arsenal ya. Iya, point of view dari bukan fans ya. Bukan netral lah, point of view dari netral lah ibaratnya kan. Tapi kita ngikutin Arsenal dari dulu ya. Ngikutin dari zaman Karena Arsenal kalau kan. misalkan Big Six Premier League pasti kita ikutin. Pasti kita ikutin, salah satunya ya Arsenal juga. Jadi ibaratnya apa yang kita sampaikan adalah POV kita sebagai fan netral tentang Arsenal dan juga Arteta, dan kemungkinan musim depan bagi Arsenal jika masih dilatih sama Mikel Arteta, dan gue pribadi yakin bisa nembus ke final lagi. Apalagi gue yakin bisa back to back IPL lah minimal lah. Kalau menurut gue, pendapat optimisme gue kalau masih dilatih Arteta ya. Iya, seenggaknya di musim depan itu bisa dapat 2 piala lokal ya di domestik. Carabao sama Carabao FA, betul ya. So ibaratnya buat teman-teman, apalagi kalau yang nonton ini ternyata fans Arsenal, coba dong, gue pengen tahu opini kalian, argumentasi kalian. Entah kalian itu tim yang pro Arteta stay atau tim yang Arteta out gitu kan. Ibaratnya drop opini kalian tentang Mikel Arteta di Arsenal. So thank you banget yang udah nonton video atau episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.